silakan disiapkan dulu anak-anak per kelas. Memberi salam. Selamat pagi, Yolanda deh, Bu Dia minta tolong Yolanda pimpin doa ya. Oke, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Yolanda. Saya absen dulu ya. Sudah siapkan benang sama jarum ya? Tugas kalian adalah memasukkan benang ke dalam jarum. Saya kasih waktu maksimal 1 menit gitu ya. Oke, kalian belum dimulai ya. Sekalian kalian cek gitu ya, analisis kira-kira berapa kali kalian coba masukin. Kenapa kira-kira Jenis bisa langsung berhasil, Jen? Ketepatan mata. Ketepatan mata. Benangnya ada yang harus dilancipin dulu gitu. Benang harus dilancipin. Jadi strateginya ya, strateginya benang harus lancip. Oke, good. Terima kasih Jenis. Ada lagi yang belum berhasil siapa nih? Belum, Bu. Lubangnya kekecilan, Bu. Lubangnya kekecilan. Oke. Nah, kira-kira dari aktivitas ini, kalian tahu nggak sih topik apa sih yang ingin saya sampaikan hari ini? Kegagalan. Kegagalan, good. Ada lagi? Kegigihan. Kegigihan, good. Ya, benar sekali ya anak-anak. Kenapa? Gimana? Menyerah terus mencoba gitu. Kayak menyerah. Tidak mudah menyerah. Kita mau lihat dulu senyumnya ya. Apa sudah bahagia hari ini? Aduh, Daniel mantap banget senyumnya ya. Hari ini memang saya ingin menyampaikan topik adversity question atau AQ. AQ tujuannya adalah ya saya pengen kalian nanti bisa mendeskripsikan sendiri arti dari adversity question. Karena ini kan mungkin baru kali ya di telinga kalian gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa paham adversity question ini, kemudian kalian nanti bisa menemukan. Biasanya ketika kalian menemukan kegagalan atau kesulitan, kalian tuh tergolong tipe yang mana sih? Dilihat dari sudut pandang adversity question. Terus ada satu video yang ingin saya bagikan, coba kalian analisis gitu ya. Learning point apa sih yang kalian dapatkan dari video ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa. Tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Oke, apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Berbicara tentang apa? Tentang kegagalan.
Kegagalan. Tentang tanggung jawab. Ketika kita gagal, kita mulai menyalahkan keadaan gitu ya. Ketika kita gagal mencapai kesuksesan itu, kita selalu memakai banyak alasan gitu ya. Kita selalu menyalahkan keadaan yang ada gitu ya, tanpa mungkin kita introspeksi diri. Ada seorang yang bernama Bapak Paul Gestalt, ya, dia ini yang pertama kali berpikir bahwa orang yang sukses itu bukan hanya dilihat bahwa dia punya kemampuan berpikir yang sangat tinggi atau IQ-nya yang tinggi gitu ya, atau juga kemampuan emosionalnya, EQ-nya, atau juga SQ-nya. Tapi juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan ya ini mengatasi kesulitan yang disebut adalah adversity question atau EQ. Sudah siapkan LKPD ada di Google Classroom. Ibarat ini ya, sebuah pensil ini analoginya gitu ya. Kadangkala hidup kita itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Tapi kadangkala gitu ya, ketika kita menjalankan hidup kita, bisa terjadi suatu hal yang mungkin nggak terduga, mungkin nggak sesuai dengan harapannya kita gitu ya, unexpected happens gitu. Tapi satu hal yang penting adalah bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu hal gitu yang kesulitan atau kegagalan yang tak terduga, bagaimana kita bisa mengubah itu menjadi peluang kita. Bapak Paul Gestalt ini mengibaratkan sebuah kesuksesan itu seperti seorang pendaki. Coba sekalian kalian analisis gitu ya. Kamu tuh tergolong tipe yang mana sih? Gitu. Nah, ini yang pertama adalah tipenya quitters. Quitters ini adalah tipikal orang yang mudah menyerah sebelum berusaha. Belum berusaha udah nyerah duluan. Karena juga tantangannya lebih berat lagi. Nah, tipe-tipe campers ini kurang mau menerima resiko anak-anak. Terus kemudian tipenya climbers, ini adalah tipikal pendaki yang berusaha untuk bisa mencapai apa menjadi tujuannya. Bisa mencari solusi ketika dapat masalah, dapat kesulitan, dapat kegagalan, dia introspeksi diri. Apa yang harus saya perbaiki? Nah, kalau misalnya nih, ada orang yang tipenya quitters atau campers. Campers kira-kira gimana? Supaya kamu bisa memiliki adversity question yang tinggi. Coba lagi. Coba lagi, benar. Bangkit lagi, berusaha lagi. Apa ketika kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, yang penting adalah bagaimana kita bisa merespon dengan tepat. Udah berusaha nih, udah mencoba gitu ya. Tapi ternyata dapat kritikan dari orang lain mencoba gitu ya. Gagal, terus kemudian dikritik lagi sama orang. Gimana coba perasaannya kalau kayak gitu? Gak didengerin biasanya. Gak didengerin. Kita jadikan kritikan itu jadi masukan. Nah, bagaimana kita bisa merespon dengan tepat? Ketika kita gagal atau kesulitan, kita harus bisa mengendalikan anak-anak. Kalau kamu terkendala dengan jaringan, tapi deadline di hari itu, apa yang bisa kamu lakukan? Kerjain aja ya sebisanya, secepatnya. Tapi kalau misalnya itu jangan terlalu cepet-cepet. Yang penting bisa cepet tapi benar. Terus nanti kalau misalnya udah ngumpulin, bilang ke bu guru, ya Bu, maaf saya telat selesai. Menurut kamu, hal apa sih atau karakter apa yang perlu dimiliki agar seseorang bisa sukses? Ya, pantang menyerah, rajin belajar, tidak menyalahi keadaan, bekerja keras, gigih. Good, gigih ya. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil, Sheila, dari materi ini? Terus berusaha sampai bisa mencapai titik yang kita yang kita inginkan. Oke, good. Kesimpulan yang saya dapatkan tuh, jadi saya tuh mau menjadi orang yang pantang menyerah kalau mengalami kegagalan, tetap semangat mendapatkan tujuan saya gitu. Mau bertanggung jawab atas masalah yang saya perbuat. Good, mantap. Ya, oke, baik anak-anak. Minggu depan kita masuk film gitu ya di Google Classroom. Kemudian nanti kita akan bahas sama-sama apa sih yang kalian dapatkan dari film tersebut. Kemudian sama post-test sedia saya kirim ya. Nanti silakan kalian isi ya. Mari kita satu dalam doa. Oke, terima kasih. Memberi salam. Selamat Baik.